Halo Lur, selamat datang kembali di channel Lina Bercerita. Udah sekitar 4 bulan yang lalu sih aku tuh nggak upload video lagi. Nah mumpung sekarang tuh aku lagi liburan, jadi aku mau mengisi liburanku ini dengan membuat video lagi. Ya biar lebih produktif aja gitu. Lagi pula kan lagi corona nih, jadi nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak bisa liburan kemana-mana. Ya walaupun sebetulnya aku tuh nggak pernah liburan. Tapi daripada gabut aja di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi aku isi liburanku ini dengan membuat video. Jadi buat teman-teman yang merasa liburan kalian itu sangat-sangat membosankan karena nggak bisa liburan kemanapun yang kalian mau, kalian bisa isi liburan kalian dengan sesuatu yang lebih produktif, ya apapun itu. Apapun yang kalian sukai, kalian bisa memanfaatkan momen ini. Oke? Jadi biar liburan kalian itu terasa lebih asik aja gitu. Oke, mantap sekali. Dan beberapa minggu yang lalu aku juga sempat membuat story di Instagram itu kan. Terus aku meminta saran ke teman-teman, enaknya di video selanjutnya itu bahas apa ya gitu. Terus beberapa temanku itu ada yang memberi saran, di antaranya itu Catherine Puspa. Dia mengatakan cara melawan insecure dong mbak. Oke sih, boleh juga itu gitu kan. Untuk itu di video kali ini aku akan berbagi bukan berbagi tips sih, tapi berbagi pengalaman aja. Soalnya kan itu bukan sesuatu yang saklek gitu kan. Setiap orang pasti memiliki caranya masing-masing untuk melawan insecure mereka gitu kan. Nah, untuk itu tetap tonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan bukan ngobrol-ngobrol bareng sih. Ya, tonton aja video ini sampai selesai, oke? Nah, ngomongin soal insecure, kemarin tuh aku sempet tanya nih ke temenku, bro, pernah insecure gak? Pernah bro, soal apa? Kadang tuh aku suka insecure kalau lihat orang seusia kita itu udah pada sukses, udah bisa ngasilin uang, sedangkan kita itu ya masih kayak gini-gini aja gitu kan. Terus kadang tuh aku juga lihat nih di sosial media itu kadang teman-teman tuh suka insecure karena penampilan, karena fisik gitu. Nah aku punya cerita nih, singkat cerita. Jadi dulu tuh waktu aku SD aku juga pernah insecure. SD aja udah insecure lur. Nah jadi kayak gini ceritanya. Dulu itu aku pernah disuruh maju ke depan buat ngerjain soal matematika sama guruku. Nah aku tuh nggak bisa. Terus guruku bilang kayak gini, kayak gitu aja nggak bisa. Itu sebenarnya guruku itu baik. Mungkin karena gemes aja kan, baru aja diajarin tapi akunya gak mudeng gitu. Jadi kenapa ini gak bisa gitu. Terus guruku minta tolong sama temanku, dan temanku tuh yang nolong aku kalau nggak salah namanya tuh Bagas. Kayaknya tuh Bagas deh temanku yang nolong aku itu. Nah dari kejadian itu aku jadi kayak nggak percaya diri gitu loh. Jadi minder, ya temanku pada pinter, aku nggak bisa gitu kan. Itu nggak cuma di pelajaran matematika aja, ada lagi nih di pelajaran musik. Kan aku nggak pandai nyanyi. Terus waktu itu disuruh nyanyi, tapi majunya itu bareng kan, jadi baris gitu. Tapi nyanyinya itu satu-satu. Nah waktu itu aku nyanyi dari Sabel sampai Merauke. Jadi itu tuh lagu favoritku pada masanya. Nah aku juga dapat komentar jelek nih lah, soalnya kan aku emang nggak pandai nyanyi gitu kan, nggak bisa nyanyi. Jadi ya kalau suaraku jelek ya wajar aja gitu kan. Gitu. Terus tambah lagi kan tuh, wah tambah down lagi aku, jadi udah nggak pede gara-gara nggak bisa ngerjain matematika. Terus ditambah lagi dapat komentar jelek karena nggak bisa nyanyi itu. Ya jadi bisa dibilang masa SD ku itu aku punya mental kerupuk. Nggak cuma mental kerupuk sih, cuman mental kerupuk melempem. Astaga, jadi beda banget lah sama aku yang dulu itu aku bener-bener minder, nggak percaya diri sama sekali gitu. Nah dari kejadian itu aku tuh sekarang jadi sadar gitu loh, semakin kesini semakin sadar bahwa nggak semua orang itu punya kelebihan yang sama gitu. Jadi ketika ada orang yang terlihat keren, terlihat hebat, yaitu karena mereka itu menunjukkan sisi kelebihan mereka. Kenapa mereka menunjukkan sisi kelebihan mereka? Ya karena mereka itu mampu untuk menggali bakat yang ada di dalam diri mereka. Mereka mampu mengasah potensi yang ada di dalam diri mereka, sehingga mereka itu terlihat wah keren, wah sekali gitu, wah keren, hebat gitu kan. Tapi sebetulnya buat seseorang yang terlihat keren di satu bidang, pasti mereka itu juga memiliki satu kekurangan di bidang yang lain. Jadi karena
nggak ada orang yang bisa semua di semua bidang, ahli di semua bidang itu nggak ada. Pasti mereka memiliki kekurangannya masing-masing gitu. Jadi buat kalian yang masih insecure sama penampilan, sama fisik ataupun kesuksesan, ya contohnya aja deh. Contohnya itu misal orang yang memiliki badan bagus gitu ya, kita kan nggak pernah tahu nih gimana usaha mereka supaya dia itu bisa mendapatkan badan yang bagus, gimana disiplinnya mereka dalam berolahraga, terus menjaga pola makan. Kan kita juga nggak akan pernah tahu gitu kan perjuangan hebat yang seperti apa sehingga mereka memiliki badan yang bagus gitu. Begitu juga sama orang yang sukses di usia muda, misal lagi umur 20, 21, 22 tahun mereka udah bisa menghasilkan uang. Lah kan kita nggak tahu dari umur berapa mereka itu berjuang untuk mendapatkan hasil yang sekarang dia dapatkan itu. Jadi jangan pernah insecure ataupun nggak percaya sama diri kalian sendiri, ataupun menganggap kalau orang lain itu lebih hebat dari kalian. Oke? Karena pada dasarnya sebetulnya tuh kalian juga bisa sama seperti mereka, cuman kalian mau atau enggak itu loh. Kalau kalian maupun kalau tanpa bener-bener mau itu juga kadang nggak bisa gitu kan. Contohnya, wah aku mau dapat nilai A misal nih, tapi cuma sekedar mau aja, aku nggak ada effort buat dapetin itu loh, nggak mau berjuang. Terus pada akhirnya orang lain mendapatkan nilai A dan kamu bilang, ya aku kok nggak bisa ya dapet A, enak banget ya jadi dia bisa dapetin A gini-gini. Nah, kan perjuangan mereka gitu loh. Jadi kita nggak akan pernah tahu bagaimana perjuangan seseorang untuk mendapatkan hasil yang menurut kita itu baik, menurut kita itu keren gitu. Dan terus nih ya, kalau ngomongin gimana caranya buat melawan insecure itu sebetulnya seperti yang aku udah kasih tahu tadi kan di awal, setiap orang itu memiliki caranya masing-masing untuk melawan insecure mereka gitu. Cuman kalau aku pribadi, aku itu dulu kan insecure nih, aku tuh ya dulu tuh emang bener-bener nggak pede banget, nggak berani. Aku ngomong di depan kamera kayak gini pun aku nggak berani dulu, ngomong di depan kamera, ngomong di depan banyak umum. Terus aku selalu menganggap kalau temenku yang pada pinter-pinter itu wah keren, sedangkan aku kayak gini. Jujur dulu aku juga pernah kayak gitu waktu SD itu. Cuman aku mulai merubah pola pikir. Oke, jadi aku mulai merubah pola pikirku ke arah yang lebih baik. Ya, maksudnya dulu aku selalu menganggap, wah dia keren, aku kok kayak gini. Wah dia pinter, aku nggak pinter. Nah sekarang aku coba merubah buat, wah kalau dia bisa, berarti aku juga bisa. Cuman bisanya itu di bidangku gitu. Kalau dia bisa nyanyi ya aku, maksudnya kalau dia bisa sukses di bidang nyanyi ya aku bakal sukses di bidangku sendiri gitu. Jadi jangan pernah membatasi kelebihan yang kamu punya gitu loh. Itu sih menurutku pola pikir aja, karena pola pikir itu menentukan tindakan kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang selalu kita pikirkan, itulah yang akan menentukan bagaimana tindakan kita sehari-hari gitu. Jadi kalau kalian selalu memiliki pola pikir yang insecure, menganggap orang lain lebih hebat dari kalian, kalian itu tidak lebih hebat dari yang lain, kalian itu tidak berguna, kalian itu jelek, kalian itu ya itulah, poin yang jelek-jelek itu menurut kalian tuh diri kalian gitu kan, sedangkan yang bagus-bagus tuh orang lain. Ya itu kalian rugi sendiri. Percaya deh, kalian kalau masih memiliki pola pikir yang seperti itu, kalian tuh bakal rugi sendiri. Oke? Terus nih ya, buat kalian yang sering dikatain kalau kalian tuh jelek, kalian tuh gendut, kalian itu pendek, kalian itu dekil, nggak berguna, udah biarin aja, nggak usah didengerin, angin lalu aja. Satu hal yang harus kalian tahu, kalau kalian itu cantik, kalian itu ganteng, kalian itu keren. Oke? Mana ada ciptaan Tuhan yang jelek, dekil, nggak berguna, nggak ada coy. Semua itu ciptaan Tuhan baik, keren, mantep lah. Oke?
Nah, lagi pula nih ya, kalian itu kan limited edition di dunia ini yang ada yang memiliki karakter seperti kalian, kepribadian seperti diri kalian itu ya cuma diri kalian sendiri, cuma kamu tok. Oke, jadi mulailah mensyukuri apa yang kalian mau, kalian mulai mencintai apa yang ada di dalam diri kalian gitu. Stop insecure, oke? Karena itu nanti bakal merugikan diri kalian sendiri. Bukannya kalian berkembang, tapi kalian malah tambah turun gitu loh. Harusnya kan kalian bisa semakin bertambahnya usia itu harus bisa semakin mengembangkan diri kalian, bukan malah menganggap bahwa diri kalian itu tidak mampu gitu. Oke? Lagi pula nih ya, coba kita lihat lagi. Di luar sana kan banyak nih teman-teman kita yang membutuhkan memiliki kebutuhan khusus gitu kan. Contohnya aja Dimas Prasetyo. Kalian tahu nggak siapa Dimas Prasetyo itu? Jadi Dimas Prasetyo itu atlet difabel yang mampu membawa nama baik Indonesia ke internasional. Oke, jadi dia berhasil mendapatkan 3 medali emas. Dia adalah atlet difabel yang bisa membawa nama baik Indonesia dan mendapatkan 3 medali emas di ajang Olimpiade musim panas yang ada di LA. Kalau nggak salah itu di tahun 2015. Nanti kalian bisa cek aja sendiri di Google itu kan. Itu dia yang difabel aja bisa mendapatkan 3 medali emas. Oke, jadi sebetulnya kita pun juga bisa. Jadi kenapa kita harus insecure? Oke, orang yang memiliki kebutuhan khusus aja dia bisa memberikan yang terbaik yang ada di dalam diri mereka. Terus kenapa kita masih nggak bersyukur? Kenapa kita masih insecure? Menganggap orang lain lebih keren. Terus kita nggak sayang sama diri kita. Kita nggak bersyukur sama diri kita. Oke, kalau buat teman-teman yang masih insecure, ya mulai belajar untuk mengubah pola pikir teman-teman semua. Karena dulu aku juga insecure, aku mulai merubah pola pikirku. Jadi ya sekarang setidaknya aku mulai nggak peduli lah orang mau menganggap aku jelek, mau menganggap aku hitam, ya silakan. Tuh aku emang juga hitam. Nah, terus nih ya, kalau kalian tanya gimana cara melawan insecure, yang pertama itu bersyukur, oke? Yang kedua, pola pikir. Jadi kalau menurutku itu pola pikir benar-benar mempengaruhi tindakan kita sih, gitu. Kalau kata papaku itu pikiran berkuasa. Jadi bukan kita yang dikendalikan oleh pikiran kita, tapi kita yang mengendalikan pikiran kita, gitu. Jadi karena kalau kita terus-terusan di pikiran kita terus-terusan diisi sesuatu yang negatif, itu juga akan mempengaruhi tindakan kita sendiri. Itu juga akan merugikan diri kita sendiri. Terus yang ketiga nih, biar kita bisa selalu bersyukur itu, kalau aku itu suka membaca, bukan membaca tapi menonton kisah hidup seseorang gitu. Jadi kayak tadi yang Dimas Prasetyo ataupun orang-orang lain yang bisa sukses karena memiliki keterbatasan, itu membuat kita bisa semakin bersyukur sih menurutku. Oke, nah sampai di sini dulu aja ya videoku ini. Oke, jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like. Buat kalian yang nggak suka, silahkan kasih dislike. Terus jangan lupa buat share, subscribe, dan juga follow Instagramku @angelaherlina. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa Lina bercerita.